Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan, konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Oke, pada pertemuan kita hari ini, kita akan berlatih membuat teks anekdot berdasarkan gambar karikatur. Oke. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, doa sekarang. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan. Sebelum kita mulai pagi hari ini, Bapak mengilang karikatur. Ada yang masih ingat apa itu karikatur? Oke, sebelumnya Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, tujuannya kalian harus mampu menyusun teks anekdot berdasarkan gambar karikatur. Tujuan kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang karikatur dan langkah-langkah membuat teks anekdot berdasarkan gambar karikatur. Ya, ada yang masih ingat apa itu karikatur? Silakan. Siapa? Sebutkan nama ya. Kadek Budi, Pak. Oke, Kadek Budi, silakan. Apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar atau komplek dengan cara identitas objek tersebut. Karikatur berasal dari kata Italia yang berarti Iya, oke, betul sekali. Bagus ya, Kadek Budi. Nah, karikatur itu, Bapak jelaskan lagi, gambar atau penggambaran suatu objek yang nyata dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari bahasa Italia, yaitu caricature, yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Inilah pengertian dari karikatur. Kemudian ada yang masih ingat setelah mengerti tentang karikatur, kita harus membuat teks anekdot berdasarkan gambar karikatur. Adapun langkah-langkahnya ada yang masih ingat? Oke. Siapa? Ada berapa langkah-langkahnya? Dan nama. Ya, yang pertama siapa? Silakan. Siapa yang mau menyebutkan langkah-langkah yang pertama? Saya, Pak. Saya. Okta, silakan Okta. Langkah-langkah menulis teks anekdot. Pertama, menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Oke, siap. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan dulu topiknya sebagai masalah yang akan disorot. Nah, topiknya apa? Tentang politik atau tentang ekonomi atau tentang sekolahan, budaya, gitu ya. Itulah langkah-langkah yang pertama. Yang kedua siapa? Wayan Chandra, Pak. Ya, silakan Wayan Chandra. Yang kedua menentukan apa? topik terkait. Oke, betul sekali. Nah, setelah kita menentukan topik, kita harus menentukan tokohnya. Siapa yang akan dijadikan tokohnya? Entah itu orang tua, entah itu ibu-ibu atau anak kecil. Nah,
Nah, selanjutnya yang ketiga. Septiana. Ya, apa Septiana yang ketiga? Menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Iya, betul sekali. Nah, yang ketiga ini setelah kita menentukan tokohnya, kita harus menentukan peristiwa apa yang akan kita angkat. Peristiwa apa yang akan menjadi dasar cerita kita? Peristiwa sosial kah? Tentang budaya? Atau tentang agama? Nah, di situ kita harus tentukan dulu peristiwanya. Yang keempat. Dwi, Pak. Dwi, ya silakan Dwi. Apa yang keempat? Merinci peristiwa dalam alur. Anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, kritik, dan mudah. Iya sekali. Nah, yang keempat itulah kita harus merinci strukturnya. Yang kelima struktur itu. Abstraksi yang bagian awal, orientasi yang masalah, menentukan masalahnya dulu, krisis, puncak masalah, reaksi itu berhubungan erat dengan krisis kita, dan kemudian yang koda itu adalah perubahan pada tokoh. Apa yang kelima? Mengembangkan anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Oke, betul sekali. Nah, setelah kalian mendapatkan strukturnya, kalian harus mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Disinilah cerita itu jadi di bagian kelima. Yang terakhir siapa? Siti Aisyah. Apa penyuntingan Siti Aisyah? Dalam langkah terakhir yaitu penyuntingan diharapkan teks yang dihasilkan akan semakin sempurna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses penyuntingan. Ini antara lain isi, struktur, kaidah bahasa, dan ejaan. Iya, betul sekali. Itulah arti dari penyuntingan. Jadi kita harus setelah cerita itu jadi, kita harus cek lagi. Sudah bagus belum kalimatnya? Sudah bagus belum kata-katanya? Jika memang ada yang harus diperbaiki, itu kita perbaiki di bagian penyuntingan. Nah, dari pengertian karikatur, anekdot, kemudian langkah-langkahnya, sampai di sini sudah paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian Bapak tugaskan membuat teks anekdot berdasarkan gambar karikatur yang akan Bapak tampilkan di layar. Jadi Bapak kasih waktu 30 menit ya. Nah, tampil nggak di situ? Tampil. Oke, di sini karikaturnya cuci tangan sebelum memberi. Nah, kalian boleh berkelompok ataupun individu diskusikan di WA Group. Nah, Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan di Zoom ini ya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa. Oke, silakan kerjakan sekarang ya. Ya, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai semua? Udah, Pak. Sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, apa yang dapat kalian sampaikan atau simpulan apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ya. Memperdalam dalam membuat langkah-langkah ini, Pak. Karikatur. Yang lain? Jadi lebih tahu tentang karikatur, Pak, sama anekdot. Oke, ya itulah ya. Tadi Bapak simpulkan lagi, mempelajari arti karikatur, langkah-langkah menulis anekdot berdasarkan gambar ini, kita semakin paham baik itu cara ataupun arti dan makna anekdot. Dan kita juga lebih paham bagaimana cara atau bisa mengartikan gambar karikatur menjadi teks anekdot. Oke, semuanya jangan lupa tugasnya segera dikirimkan. Bapak akhiri, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa gunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak yang aman. Nah, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.